Saya akan bahas satu-satu secara dalam. Yang pertama tentang fear. Takut tidak masuk sorga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut apa? Di ayat 17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Artinya gini, kita punya satu keyakinan, satu kemantapan bahwa suatu hari nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita berdiri di tata penghakiman Tuhan, kita pasti diselamatkan. Banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak punya keberanian percaya. Kenapa? Kenapa kita nggak punya keberanian percaya bahwa kita pasti diselamatkan? Karena kita nggak yakin bahwa kita diampuni. Kita nggak yakin Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kenapa kita nggak punya keberanian percaya? Sebenarnya ini, karena hati kita menuduh kita. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa ya orang yang masih merasa berdosa nggak mau ke gereja? Itu contohnya. Pernah nggak ngajak temen, bro gereja yuk bro? Mereka bilang gini, enggak lah bro, masih doyan dosa gue bro. Gereja yuk bro, janganlah, masih nggak kudus gue. Ada teman-teman yang gitu? Gue belum bener. Why? Karena hati kita menuduh kita. Kenapa hati kita bisa menuduh kita? Apa yang membuat kita tertuduh adalah dosa. Ketidaktaatan kita, disobedient. 1 Yohanes 2 ayat 5 bilang gini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau orang tuh hidup di dalam ketaatan akan firman, dia gak hidup dalam dosa. Dia punya satu kemantapan, security, bahwa dia ada di dalam Kristus. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, orang rajin ke gereja belum tentu gak bikin dosa. Gak usah ngomong orang lain, pelayan-pelayan Tuhan. Saya aja pernah, Minggu pelayanan, Sabtu yud, pelayanan. Pulang mau bikin dosa lagi. Bikin apa Bu? Rahasia. Satu kali suami saya transit di sebuah bandara, ketemu dengan seorang worship leader dari salah satu gereja, ngobrol. Kaget banget, dia cerita bahwa di atas mimbar pelayanan, tuh WL itu, maaf, dia gay. Siapa pacarnya? Pemain drumnya atau pemain bassnya di gereja loh. Ngeri gak? Dia cerita sama suami saya sampai kaget gitu. Hah? Kok tahu gak kok si itu tuh pacarnya si ini? Hah? Si itu tuh pacarnya si ini? Hah? Bengong dia. Corrupted behavior inside the house of God. Kok pendetanya gak peka? Dengar baik. Tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Tuhan. Kamu gak jaga hidupmu kudus dan kamu berani melayani, kamu akan hangus. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu
jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.